Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo minasan, watashi wa Irumeka Enjerin desu. Kyou wa Jugyo Kadai no Risiko perilaku kekerasan ni suite pointo o wakariasuku ohanashimasu. Mijikai doga desu ga, dozo yoroshiku onegai shimasu. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai risiko perilaku kekerasan. Baiklah, untuk definisinya itu sendiri, risiko perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang berisiko melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, baik secara fisik maupun psikologis. Adapun untuk klasifikasi perilaku itu sendiri, yaitu pertama ada kekerasan verbal, mengancam, memaki, berbicara kasar, dan menuntut dengan paksaan. Dan juga ada kekerasan fisik, memukul, menendang, melukai diri sendiri, atau menyerang orang lain. Dan yang ketiga ada kekerasan lingkungan, merusak perabot, melempar barang, atau membakar benda di sekitarnya. Adapun untuk etiologinya itu ada faktor predisposisi, adalah latar belakang yang memicu kerentanan seseorang terhadap gangguan jiwa di masa depan. Yang pertama ada faktor biologis seperti riwayat genetik. Yang kedua ada faktor psikologis seperti pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, kegagalan berulang, seperti itu. Yang ketiga ada faktor sosiokultural. Budaya membenarkan kekerasan sebagai penyelesaian seperti masalah, konflik sosial, dan lain-lain. Adapun untuk faktor presipitasinya itu sendiri seperti faktor internal berasal dari dalam individu seperti perasaan putus asa, hilang percaya diri, keinginan yang tidak terpenuhi. Dan juga ada faktor eksternal berasal dari lingkungan luar seperti serangan fisik dari orang lain, kematian orang yang dicintai, ataupun lingkungan yang bising, padat, atau penuh permusuhan. Adapun untuk rentang respon dan manifestasi klinis, untuk rentang respon yaitu adalah asertif, mengungkapkan rasa marah tanpa menyakiti, bicara lancar, nada suara teratur. 2. Frustasi, gagal mencapai tujuan, respon emosional meningkat namun belum destruktif. Ketiga, pasif, memendam perasaan, diam namun menyimpan dendam internal. Keempat, agresif, memperlihatkan permusuhan, keras, menuntut, dan mengancam. Dan kelima, ada amuk atau kekerasan, hilang kendali, merusak fisik, melukai diri atau orang lain. Adapun untuk tanda gejala fisik yaitu seperti muka merah, pandangan tajam, napas pendek, tangan mengepal, darahan mengatuk. Secara fisiologis, sistem limbik dan lobus temporal otak berperan penting dalam regulasi emosi dan internal. Untuk penata laksanaan medis seperti dilakukannya restrain dan seklusi, antipsikotik, dan diberikan benzodiazepin. Untuk konsep dasar asuhan keperawatan itu sendiri, kita lakukan pengkajian, identitas, pemeriksaan fisik, status mental, mekanisme coping, dan juga dengan diagnosa keperawatan, risiko perilaku kekerasan. Dan kita lakukan intervensi strategi pelaksanaan. Yang pertama ada SP1, latihan fisik, identifikasi penyebab tanda dan marahnya dari pasien tersebut, latih secara fisik, tarik napas dalam. Dan juga kedua, minum obat teratur, jelaskan prinsip benar minum obat, dan juga melatih pasien minum obat tepat waktu. Yang ketiga, latihan verbal asertif seperti latih cara bicara baik, mengungkapkan perasaan saya kesal, saya marah, meminta dengan baik dan menolak dengan baik tanpa marah. Dan yang keempat, ada latihan spiritual, latih pasien melakukan kegiatan ibadah sesuai keyakinan, seperti berwudu, sholat, atau berdoa saat emosi memuncak. じゃあ皆さん、これで幻覚についてのマインドマップの説明を終わります。少しでも理解の助けになれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。イルメカアンジェリンでした。バイバイ。Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.